Ini hadirin yang berbahagia, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelimpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat, Tugino SE selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kasihan, yang kami hormati Trisna Sukmayadi MPD, pemateri, yang kami hormati Suyitno MPD selaku tim PKM UAD serta pemateri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan. Senang dan bangga saya Aprilia Stianingsih selaku moderator dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat SMA Muhammadiyah Kasihan dengan tema penyuluhan konsep belajar dan pembelajaran. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, akan ada serangkaian acara yang akan kita lalui pada pagi hingga siang hari nanti. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang inti yang pertama yaitu pemaparan materi 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Suyitno MPD. Kepada Bapak Suyitno MPD kami silakan. Baik, terima kasih Mbak April. Suara saya terdengar? Alhamdulillah, jelas Pak Ustadz. Oke, tadi ada kendala suara rupanya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabi ba'dah. Yang saya hormati Bapak Trisna Sukmayadi MPD selaku Ketua Pengabdian kepada Masyarakat. Ini kemarin dihubungi untuk membersamai Bapak Ibu. Ini saya khawatir ini ilmu yang diberikan nanti tidak seberapa karena melihat Bapak Ibu guru inilah yang harusnya memberikan masukan kepada kami ini. Tapi karena ini program pengabdian masyarakat, maka mohon izin nanti akan kami sampaikan sedikit kaitannya dengan pendidikan karakter holistik dan pembelajaran yang kontekstual. Yang saya hormati Bapak Tugino SEMPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kasihan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga mahasiswa, dalam hal ini ada Mbak Aprilia Stianingsih. Ini kelihatannya laris di mana-mana kalau pengabdian penelitian ya Mbak April ini yang selalu diajak karena memang di dalam pengabdian dan penelitian harus melibatkan mahasiswa. PPT saya sudah terlihat Mbak April? Ampun Bapak. Oke, Bapak Ibu mohon izin. Kalau pantunnya gimana Pak Trisna? Pak Ustadz suka pantun, monggo. Pantun. Ya, ini biasanya harus ada pantunnya dulu ya. Ini kita coba pakai pantun jalan-jalan ke Kota Malang, singgah sebentar beli ketupat. Oh, terlalu cepat ya. Idul Fitrinya ya. Jalan-jalan ke Kota Malang, singgah sebentar beli ketupat. Mari kita belajar dengan senang agar ilmunya bermanfaat ya. Baik Bapak Ibu,
konsep kita sharing saja ya, ini mohon maaf. Ini saya konsentrasinya lebih ke SD, ini di SMA, mohon nanti ada diskusi. Ya, kalau Bapak Ibu tadi mengisi kaitannya dengan pretestnya, ya, saya akan kasih sedikit clue. Nanti ada post testnya. Post testnya tidak jauh berbeda dengan pretestnya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai di awal. Jadi Bapak Ibu tentu tahu kalau kita belajar Tripusat Pendidikan itu kan kita tidak bisa pendidikan itu hanya berada di sekolah saja, tetapi perlu didukung di rumah dan juga di masyarakat. Ketika saya mengisi acara di salah satu TK Aba, ada pertanyaan dari wali, dan juga ini walinya rupanya seperti protes begitu Pak Trisna. Jadi begini, kalau di sekolah itu dilarang anak-anak pakai atau membawa HP. Di rumah sudah saya gunakan juga Pak. Jadi di rumah itu anak-anak saya larang HP. Tapi ketika bermain, temannya itu malah diberikan atau dibelikan HP yang bagus untuk anaknya. Nah, sehingga ini menjadi salah satu dilema. Di rumah tidak memakai HP, di sekolah tidak boleh membawa HP, malah ketika bersosial, teman sekitarnya semuanya diberikan HP. Nah, ini bagaimana? Kalau kita melarang, anak saya tidak bisa bermain dengan teman yang lainnya, karena teman yang lainnya itu lebih banyak bermainnya melalui HP, kan begitu. Nah, dalam hal ini PR besar bagi kita, karena memang Tripusat Pendidikan tidak hanya di keluarga, tidak hanya di sekolah, sehebat-hebatnya pendidikan di sekolah, kurikulum yang sangat kuat, kalau di masyarakat juga tidak didukung, maka ini juga istilahnya muspro, Pak Trisna. Apa Pak Trisna? Muspro. Jadi memang ini tantangan terbesar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari judul, holistik itu seperti apa Bapak Ibu? Pendidikan karakter yang holistik itu seperti apa? Boleh secara langsung atau boleh di chat, diisi. Monggo Bapak Ibu. Holistik itu apa sebenarnya? Pendidikan karakter yang holistik itu seperti apa? Tadi sudah ada clue-nya sebenarnya, bahwa pendidikan kita ini tidak bisa hanya sekedar di rumah, di sekolah, tetapi membutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, perlu juga kita kuatkan di aspek sosial. Begitu ya. Nah, oke. Menyeluruh di Bu Desi Ari, terima kasih. Menyeluruh, holistik. Jadi bukan hanya sekedar di keluarga, di sekolah, tetapi di masyarakat juga perlu menyeluruh. Oke. Terima kasih. Ini juga atas nama Bu Apta Maulida. Ya, ini Pak Tugino, Kepala Sekolah. Terima kasih Pak. Tidak parsial. Maka itu perlu dikuatkan. Nah, Bapak Ibu, permasalahan terbesar kita ini sekarang adalah kaitannya dengan kondisi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang jadi, mohon maaf ya kalau saya ini agak ekstrim, yang jadi sasaran itu adalah di sekolahnya begitu. Saya juga mengelola TPA Bapak Ibu. Jadi ada TPA anak-anak, remaja, dan dewasa Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada masalah itu selalu yang disampaikan, oh itu kan santri TPA begitu loh.
Sebenarnya di masjid itu diajarkan tidak begitu. Atau jangan-jangan loh itu anak itu di sekolahnya di Muhammadiyah loh begitu. Sehingga ini yang dilema kita. Padahal pendidikan karakter yang holistik ini harusnya semuanya harus ikut serta. Saya contohkan ini karena nuansanya Ramadan ya Pak Trisna. Ini nanti PPT diberikan saja, ini sudah hal yang biasa bagi Bapak Ibu ini ya. Kita hanya sharing saja. Saya dulu juga ada yang protes begini Bapak Ibu. Ustadz, anak saya itu saya TPA-kan di sini itu sudah bertahun-tahun. Tapi kok belum bisa sholat begitu. Terus saya jawab, Pak, di TPA ini kita masuknya jam 4, pulangnya jam 5. Berapa jam, Pak? 1 jam. 23 jam di mana, Pak? 23 jam itu kan harusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau tidak bisa sholat atau belum bisa sholat, ya jangan salahkan TPA-nya yang hanya dalam seharian itu 1 jam. 23 jam adalah tanggung jawab orang tuanya. Di TPA itu ada program praktek ibadah, Pak. Sholat begitu. Artinya sudah ada kurikulumnya. Nah ini maka pendidikan karakter yang holistik itu menyeluruh. Kita bukan hanya sekedar membangun karakter mereka itu dalam hal akademik saja. Kita juga bisa menguatkan dari aspek emosionalnya, begitu ya, sosialnya. Nah, ini kecerdasannya bukan hanya sekedar intelektual saja. Bahkan sekarang memang miris beberapa video yang viral nih Bapak Ibu, mohon maaf ini anak SMA yang perhitungan perkalian dasar saja masih bingung. Ini hanya oknum saja ya. Jadi misalnya 3 kali 9 bingung, 9 kali 6 bingung. Nah ini jadi PR terbesar kita meskipun bahasanya itu matematika, tetapi yang disalahkan itu biasanya ini anak-anak ini tidak berintegritas ini gitu ya. Hitung-hitungannya itu. Yang kedua, pendidikan karakter holistik ini diharapkan nanti bisa menghadapi kehidupan bermasyarakat yang dalam konteks, mohon maaf kalau berbicara di dalam hal keagamaan, ya anak-anak ini jangan hanya soleh atau solehah sendiri, tetapi harus soleh dan solehah berjamaah begitu. Makanya ada salah satu ini mungkin nanti Pak Sugino juga bisa menanggapi ya. Kami itu di sini ada begini Pak. Ada santri TPA kami itu yang disekolahkan. Waktu pendaftaran itu dites anaknya, termasuk dites dalam hal kecerdasan praktek ibadah. Ya, jadi praktek ibadah, sholat, membaca Al-Quran, begitu dites. Anaknya lancar karena memang termasuk santri TPA kami yang bagus begitu. Tetapi sekolah meminta orang tuanya. Sekolah meminta orang tuanya untuk datang ke sekolah dan dites. Nah mohon maaf, rupanya orang tuanya itu pada waktu itu ibunya tidak lulus dalam praktek ibadah dan membaca Al-Quran. Akhirnya apa dari pihak sekolah? Pihak sekolah menyarankan kalau bisa mencari sekolah lain, begitu ya. Mengapa? Karena kalau nanti di sekolah kami ajarkan ini, itu, dan sebagainya, di rumah tidak didukung, maka pendidikannya tidak berhasil begitu. Ya meskipun ini agak ekstrim, tapi menjadi pelajaran bagi kita. Dan orang tuanya cerita dengan saya, oh rupanya anak saya ini pintar, tetapi harus didukung oleh orang tuanya begitu. Jadi orang tuanya sadar meskipun kok eksekutif juga begitu ya di dalam pembelajaran. Nah, maka sebenarnya memang kita punya PR yang terbesar Bapak Ibu. Ya meskipun sekarang sudah banyak ya, tapi yang karena ini berbasis kontekstual, ini juga perlu kita siapkan teori-teori yang ada ini dengan kondisi di masyarakat. Jadi praktek nyata di masyarakat. Apa yang dibutuhkan di masyarakat. Kemarin juga
kami tergabung ini dengan Pak Trisna juga nih Bapak Ibu. Kami di Pak Siji, penyuluh anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa, yang beberapa kali itu ada beberapa kepala sekolah ataupun guru pengawas yang menyampaikan bahwa di SMA itu memang banyak yang dikejar dengan adanya prestasi secara akademik. Tetapi bagaimana integritasnya, bagaimana karakternya, ini indikatornya masih belum begitu kuat. Jadi SMA teladan itu bukan hanya diukur dari kognitifnya, tetapi bagaimana mereka mempunyai sebuah komunitas. Jadi komunitas-komunitas dalam hal ini seperti OSIS, atau kalau kami kemarin itu ya ada duta integritas, atau sekolah integritas, atau sekolah anti korupsi dan sebagainya. Nah, ini sedang dibangun khususnya bagi KPK begitu ya, yang menguatkan nilai-nilai integritas di masyarakat, khususnya nanti melalui pendidikan. Nah, Bapak Ibu, harapannya ini, mohon maaf nih bukan berarti menggurui, tapi mari kita coba betul-betul memahami bagaimana pendidikan karakter yang holistik dan bagaimana mampu untuk mengimplementasikannya, dan juga menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual, menanamkan nilai-nilai karakter di sekolah. Ini tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga karakter siswa. Ini sudah sering kita dengar. Secara teori, Bapak Ibu, ini teori yang sangat lama sekali. Kalau Bapak Ibu mengingat dulu waktu sekolah ya, ada Likona yang penulis buku atau bahasa sederhananya itu adalah babonnya gitu ya. Buku yang ditulis itu menjadi babonnya, yaitu kaitannya dengan pendidikan atau karakter yang mencakup moral gitu ya. Jadi ada bagaimana mengetahui moral itu, bagaimana merasakan, dan bagaimana untuk actionnya. Ini Thomas Likona. Howard Gardner juga ada kaitannya dengan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal dan moral. Nah, ini juga, jadi karakter itu sebenarnya juga bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kondisi di dalam diri peserta didik itu. Jadi siswa itu juga sebenarnya sudah ada bakat-bakat yang bisa dimunculkan kembali. Nah, yang menariknya ini Bapak Ibu, yang menariknya itu adalah Bandura, teori Bandura. Ini teori sosial ya. Mohon maaf ini kalau yang sudah belajar gitu, teori sosial ini kan Bandura ini kan contohnya, ada yang tahu Bapak Ibu? Tadi yang saya lihat dari geografi tadi siapa gitu? Bu, yang jurusannya IPS ini kan teori Bandura ini sebenarnya menjadi salah satu teori yang terkenal juga, membawa atau memakai atau melihat boneka pada waktu itu ya. Jadi teori sosial kognitif, perilaku siswa itu dipengaruhi oleh lingkungan dan model peran yang mereka lihat. Jadi melihat dengan adanya orang dewasa yang membawa boneka, memainkan boneka. Jadi memang ini keteladanan yang penting. Ini teori-teori yang menguat sebagai pendidikan karakter yang holistik. Nah, Bapak Ibu, maka prinsip pendidikan karakter yang holistik itu yang pertama berbasis nilai. Saya juga ketika dengan mahasiswa juga begitu Bapak Ibu. Sebenarnya yang kalian inginkan di dalam mata kuliah Pancasila, pendidikan kewarganegaraan itu apa? Apakah nilai A, nilai yang tertinggi di dalam perkuliahan, atau memang nilai-nilai yang dibutuhkan di masyarakat yang nanti menjadi ilmu yang bermanfaat? Kalau hanya sekedar nilai, ya saya berikan. Gampang itu untuk memberikan nilai kepada kalian. Asalkan kalian mengerjakan tugas, asalkan kalian mengikuti perkuliahan dengan maksimal. Itu gampang bagi kita sebagai guru atau dosen. Tetapi nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran itu juga perlu dikuatkan. Nah, begitu.
Maka kalau saya Bapak Ibu, karena ini mahasiswa ya berbeda dengan guru. Kalau waktunya zuhur biasanya kami selesaikan dulu Pak Tugino ya. Ya kita adzan, ini sudah dengar adzan zuhur, kita sholat dulu. Karena nilai yang sesungguhnya adalah kita dekat kepada maha nilai kan begitu ya. Jadi kalau konsep kita ini sebenarnya ilmu yang bermanfaat itu adalah seberapa jauh kita dekat dengan yang memberi keilmuan gitu, maha ilmu begitu. Karena dulu begitu Pak Tugino dan Bapak Ibu, saya itu belajar bahasa Indonesia. Mohon maaf ada yang dari Bapak Ibu guru bahasa Indonesia ya. Jadi saya itu bahasa Indonesia, saya ingat ujian akhir semester saya itu ada 4 soal. Sudah saya kerjakan 2 soal, kurang 2. Setelah itu adzan duhur berkumandang, saya izin kepada dosen, Bu, saya izin untuk melaksanakan sholat. Oh silakan. Kembali, waktu sudah hampir habis, sehingga saya tidak bisa menyelesaikan maksimal. Tetapi ketika itu, rupanya di kelas, dosen menyampaikan kepada mahasiswa, atas nama Suyitno, saya tidak mau menanggung dosanya, maka saya berikan nilai tinggi untuk mata kuliah bahasa Indonesia karena melaksanakan sholat begitu. Sebenarnya kan itu kan gampang ya Bapak Ibu ya. Gampangnya apa? Tinggal memberi nilai saja. Tetapi rupanya ada esensi yang dilihat oleh dosen kami adalah rutin atau tepat waktu dalam sholat. Sehingga sekarang saya komitmen, dulu saya diperlakukan dosen seperti itu, maka sekarang saya berlakukan mahasiswa juga seperti itu. Artinya bukan hanya dari segi kognitif, tetapi rupanya kedekatan kita kepada Allah, kepada Tuhan, ini juga perlu ada nilai tambahan begitu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua tentu keteladanan. Nah, ini untuk menunjukkan keteladanan itu sebenarnya Bapak Ibu ya, tidak bisa kita, saya harus memberi contoh ini. Tidak bisa seperti itu saja Bapak Ibu. Rupanya keteladanan itu tidak bisa kita desain ya, tidak bisa kita desain. Akan muncul tersendiri Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu ada guru yang mohon maaf ya, agak keras, itu bukan berarti tidak memberikan keteladanan. Jangan salah kaprah kita. Kadang-kadang kan, wah Bapak itu kalau di sekolah pokoknya tukang nesunan apa-apa salah gitu ya. Bapak itu atau ibu itu pokoknya kita tuh seperti ini selalu salah begitu. Nah, tetapi ketika menjadi alumni atau sudah berada di tempat pekerjaan, ya misalnya jadi guru, baru terasa, begitu ya. Pantas ini Bu, Ibu dan Bapak guru saya dulu itu marah, rupanya kondisinya ya seperti ini, saya bisa merasakan sekarang. Jadi memang keteladanan itu sebenarnya bukan langsung saja, tapi butuh proses. Nah ini. Yang ketiga adanya integritas atau integrasi dalam pembelajaran. Nah tadi ya, jadi perlu dikuatkan ini kaitannya dengan kolaborasi tadi yang holistik tadi. Dan juga pembiasaan dan budaya sekolah. Dikuatkan lagi Bapak Ibu, pembelajaran yang kontekstual ini PASE itu ya, siswa belajar dengan baik jika mereka aktif membangun pengetahuan dari pengalaman nyata. Dulu ada yang namanya kurikulum CBSA. Apa Bu Desi CBSA itu? Masih ingat enggak? Saya dulu masih merasakan. Kurikulumnya CBSA. Apa kepanjangannya? CBSA. Cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif. Tapi kan disalahgunakan ya Pak Jaka ya. Terima kasih Pak Jaka. Disalahgunakan apa Pak? Catat buku sampai habis gitu dulu. Ya. Jadi CBSA itu catat buku sampai habis gitu ya. Bukan cara belajar siswa aktif tapi suruh mencatat. Jadi kalau gurunya itu gampang saja. Ini bukunya karena dulu keterbatasan buku, keterbatasan informasi, hanya ilmunya itu yang ada di dalam
ilmunya guru dan dalam bukunya itu. Sehingga kalau sudah mencatat, ini sudah mentransfer sebuah ilmu. Nah, sekarang lebih lagi kita kaitannya dengan pengalaman yang nyata. Interaksi sosial juga sangat penting, Bapak Ibu, dan ini perlu juga dikuatkan dengan adanya teman sebaya ya. Jadi pembelajaran yang melibatkan teman sebaya. Nah, yang lebih penting lagi juga ketika peserta didik itu mengalaminya sendiri. Saya masih ingat ini Bapak Ibu yang mungkin dulu kalau ada yang kuliah di UNJ, di PPKN khususnya ada namanya Pak Abdul Ghafur. Nah, ini Pak Abdul Ghafur itu dosen pembimbing tesis saya, Bapak Ibu. Nah, saya konsultasi, Prof, saya mengusulkan judul tesisnya ini, blok banyak Bapak Ibu. Terus beliau cerita, ini saja. Jadi tesis itu enggak usah terlalu tinggi-tinggi. Nanti kalau kamu sudah jadi dosen, baru buat penelitian yang bagus. Kan ini cuma untuk menyelesaikan saja, syarat saja. Oh iya, Prof. Nah, judul tesis saya itu Bapak Ibu, kesadaran berlalu lintas siswa SMA di DIY gitu ya. Jadi kesadaran berlalu lintas. Setelah itu Bapak Ibu sudah di ACC, saya konsultasi, sudah sampai kajian teori. Nah, ujian kami kuliah. Setelah ujian kuliah, nah pada waktu itu dosennya Pak Abdul Ghafur itu, saya belok Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu nggih. Jadi di Gejayan itu kan saya mau belok ke UNY yang di depan kampus apa yang satu lagi itu. Nah, saya kan belok Bapak Ibu. Nah, rupanya ada seorang siswa dari SMA Kolombo. Kencang Bapak Ibu naik motornya. Saya mau belok, saya berhenti Bapak Ibu. Ditabrak. Dan anaknya itu sampai 10 meteran tuh Bapak Ibu. Wah, habis pokoknya. Motor saya juga luar biasa. Setelah itu motornya itu lebih habis itu adalah yang nabrak saya itu. Dari ban depan dengan ban belakang itu hampir menyatu Bapak Ibu, saking banter ini tuh ya, saking kerasnya. Setelah itu saya sampai ke kampus karena ujian dengan Prof Abdul Ghafur, saya cerita, Prof mohon maaf saya terlambat karena saya tadi kecelakaan. Apa yang disampaikan oleh Prof Ghafur? Nggak apa-apa gitu. Loh, Prof saya ini kecelakaan, ini luar biasa sebagainya. Tesis kamu kan tentang kesadaran berlalu lintas. Jadi biar merasakan dulu kamu, gitu ya Bapak Ibu. Biar merasakan dulu bagaimana kesadaran berlalu lintas anak SMA, gitu. Jadi, oh ya juga ya Prof. Nah, tetapi jangan sampai, mohon maaf loh ya. Ada juga dulu dosen Fakultas Hukum, Pak Tisna mungkin tahu ini klunya ya. Cerita, alah Kang, iki angel aku. Disertasiku ki angel. Ora ono sing gelem jadi subjek penelitian. Saya tanya, lah tentang apa disertasimu? Ya tentang hukum pelecehan seksual begitu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Wah, terus saya cerita, saya dulu dengan pembimbing saya Prof Abdul Ghafur, kita sebagai pelaku dulu. Wah, jadi aku kan jadi pelaku dulu. Supaya tes disertasinya berhasil menjadi subjeknya. Tertawa kami itu. Ya jangan sampai seperti itu ya. Kejadian nyata itu kan bisa dialami orang lain begitu ya. Jadi jangan. Astagfirullah. Begitu juga kemarin di UIN ada salah satu mahasiswa UIN membahas tentang LGBT Bapak Ibu. Wah, saya sampaikan, waduh ini kalau LGBT agak riskan ini, kejadian-kejadian ini. Tetapi beliau mengatakan ini rekomendasi dari dosen saya dari sebuah novel. Oh, kalau dari sebuah novel enggak apa-apa, tapi kalau kejadian langsung ini akan berbahaya. Jadi memang ini kontekstual itu memang ya pengalaman adalah guru yang terbaik, itu salah satu yang perlu kita kuatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kalau kita melihat bahwa di dalam proses pendekatan kontekstual ini kan kita banyak ya kalau kaitannya dengan model-modelnya itu ya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya ini kita
permodelan, sehingga dulu ada istilah guru mempesona gitu ya. Guru mempesona itu bagian dari permodelan. Nah, kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu, guru ya mohon maaf, dosen yang menjadi salah satu idaman model bagi mahasiswa itu adalah guru yang sering melakukan penelitian, pengabdian, jadi ada bukunya begitu. Ada media sosialnya yang digunakan sebagai alat di dalam proses pembelajaran begitu. Jadi termasuk ini ya, saya dengan Pak Trisna itu biasanya kalau mengajar itu juga menyampaikan, silahkan dibuka jurnal ini, kebetulan jurnal ini penulisnya adalah saya. Nah gitu ya. Bukan berarti itu sombong Bapak Ibu ya. Ini Pak Trisna itu kadang-kadang begitu. Nah, silakan mahasiswa gitu ya Pak April ya. Nah, silakan dibuka ini buku yang menulis saya. Nah, gitu ya. Jadi menulisnya adalah saya. Dibaca. Nah, di situ nanti tidak perlu saya sampaikan. Jadi dibaca saja gitu. Jadi memang tipe-tipe dalam proses pembelajaran itu juga permodelan di dalam diri guru atau dosennya begitu Bapak Ibu. Jadi memang penting ini kita menjadi model. Nah, dalam pembelajaran ini silahkan Bapak Ibu. Mohon maaf nih kok sekarang kabarnya pelajaran fisika ya Bapak Ibu. Ada yang ngajar fisika atau konsentrasinya fisika ini sekarang sedang kurang diminati. Saya membaca beberapa artikel itu kurang diminati karena kondisi di lapangan itu sebenarnya ya fisika itu sangat luar biasa. Tapi kondisi di lapangan anak-anak kita ini ya siswa itu kurang ketertarikan. Ya kalau PPKN mohon maaf yang PPKN ya seperti kami Pancasila PKN itu dari dulu ya memang siswanya kurang begitu berminat ya Pak Trisna ya. Apalagi kalau membahas tentang karakter dan sebagainya. Ada juga yang lebih kepada sosial. Nah, ini juga perlu ada diskusi dan kadang-kadang kalau kita ajak mereka diskusi itu Bapak Ibu, ini yang menariknya dulu mohon maaf ya, beberapa tahun yang lalu itu kalau anak-anak remaja kita ajak atau kita berdiskusi tentang sebuah negara itu tidak menarik Bapak Ibu. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai menarik lagi. Ya, saya membaca status salah satu wali ya, wali murid itu saya itu dulu sangat minim informasi atau tidak terlalu menekankan lah, tidak terlalu mohon maaf memikirkan sebuah negara lah, itu urusan sudah ada sendiri. Tapi semenjak pertama kok dioplos Pertalite itu saya agak gitu ya. Jadi responnya berarti memang perlu ada sebuah materi yang sangat menarik di tengah-tengah masyarakat begitu. Nah, begitu juga di sekolah. Ini kalau kami melihat ya meskipun Bapak Ibu juga tentu tahu nanti kira-kira tema-tema yang menarik itu apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di bahasa Indonesia juga ini banyak monggo lah ini Bapak Ibu yang lebih. Atau bisa dibangun dengan budaya sekolah. Ya, budaya sekolah sekarang sudah banyak dengan literasi, dengan ada program Jumat Berkah, ada proyek sosial. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Proyek sosial itu juga sangat diharapkan di masyarakat. Kalau dulu kan yang terjun ke masyarakat itu kan identik dengan KKN ya Bapak Ibu ya, mahasiswa. Sebenarnya sudah saatnya sebenarnya untuk penerjunan atau kolaborasi masyarakat dengan sekolah. Ya misalnya kita di Ramadan ini tidak salah sebenarnya. Misalnya dari SMA Kasihan kerjasama dengan PCM itu mengadakan pembekalan menjadi pembicara ya yang nanti dilibatkan di kultum menjelang buka puasa gitu misalnya. Boleh saja itu. Karena tidak mungkin, mohon maaf nggih, tidak mungkin anak itu mempunyai emosionalnya, mempunyai jiwa sosialnya itu tanpa kita libatkan langsung.
Saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Saya dulu itu orangnya sebenarnya pemalu dan penakut bahkan. Ya bukan pemalu tapi penakut. Akhirnya saya mencoba berbicara di depan cermin. Nah, saya kok takut ya, saya kok malu. Saya berbicara di depan cermin, wah. Setelah itu, nah ini yang jadi PR yang berharga bagi saya adalah ketika saya dilibatkan dalam Ramadan menjadi pembawa acara kultum ba'da sholat isya atau ba'da sholat tarawih. Sehingga saya berani meskipun saya membaca. Setelah itu sudah terbiasa menjadi pembawa acara pengajian kelurahan satu desa. Saya berani. Akhirnya lama-kelamaan saya bisa mengisi pengajian. Nah, itu didukung oleh masyarakat tadi. Jadi memang perlu ada kolaborasi dengan masyarakat. Nah, yang terakhir yang paling penting juga ada evaluasi dan refleksi, dan ini yang biasa Bapak Ibu dilakukan oleh guru. Ya, kalau sudah selesai di dalam aktivitas ya perlu ada sebuah evaluasi dan refleksi. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, pendidikan karakter yang holistik ini kita tujuannya tidak hanya mencerdaskan dari segi akademik, tetapi memiliki moral yang kuat. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang kontekstual ini menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna, ya, kaitannya dengan deep learning itu yang digaungkan. Nah, monggo nanti Bapak Ibu kaitannya dengan deep learning itu juga sangat penting. Nah, maka mari kita kuatkan Bapak Ibu, ya, ini bukan menggurui, saya juga sebagai pengajar, ya. Ini mari kita kembali ke fitrah kita, bahwasanya guru itu juga menjadi teladan, menjadi motivator, fasilitator dan sebagainya, dan ini menjadi sebuah hal yang perlu kita kuatkan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sharingkan. Tentu materi ini materi yang biasa, yang standar gitu Bapak Ibu, tidak begitu baru, tetapi hanya mengingatkan bagi kita semua, khususnya saya, ya. Bunga mawar harum baunya, tumbuh indah di tepi taman. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu jadi pegangan. Nasru minallah wa fadlu qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyitno MPD yang telah memberikan pemaparan materi yang luar biasa. Pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Trisna Sukmayadi MPD. Kepada beliau kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, izinkan pada kesempatan hari ini saya merefresh Bapak dan Ibu semua, begitu ya, atau menguatkan, gitu ya, menguatkan hal-hal begitu yang terkait dengan pembelajaran berbasis project, begitu ya, pembelajaran berbasis project. Karena saya meyakini, begitu ya, saya meyakini bahwa pembelajaran berbasis project ini, ya, ini menjadi pembelajaran yang memang diharuskan, begitu ya, dalam kurikulum, ya, diharuskan dalam kurikulum, terutama dalam kurikulum yang terbaru, begitu ya, terutama dalam kurikulum yang terbaru. Nah, oleh karena itu dalam pengabdian ini salah satu materinya adalah mengangkat terkait pembelajaran berbasis project atau project based learning, atau singkatannya adalah PJBL, begitu. Saya meyakini bahwa Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran ini. Bapak dan Ibu sudah sering kali mempraktekkan pembelajaran ini, begitu ya. Oleh karenanya, sekali lagi,
saya hanya merefresh begitu ya. Saya hanya menguatkan dan mohon maaf nanti apabila ada yang kurang, bahkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penjelasan terkait pembelajaran berbasis proyek ini, begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, materi terkait pembelajaran berbasis proyek atau mungkin nanti saya akan menyebutnya dengan PJBL begitu ya. Kita akan awali dengan pengertiannya begitu ya. Nah, kita akan awali dengan pengertiannya karena dengan pengertian itu kita akan bisa lebih mudah untuk masuk kepada hal-hal lainnya dalam konsep PJBL ini begitu ya. Nah, seperti yang sudah diketahui Bapak dan Ibu semua begitu ya bahwa PJBL begitu ya adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar ya. Pusat proses belajar dengan cara mengerjakan proyek nyata yang bersifat interdisipliner ya. Dan melalui proyek ini peserta didik mempelajari teori dan menerapkannya dalam pemecahan masalah dunia nyata begitu ya. Dalam dunia nyata begitu ya kira-kira. Jadi Bapak dan Ibu begitu ya. PJBL ini menjadi satu pembelajaran begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa melibatkan peserta didik begitu ya. Kita bisa melibatkan peserta didik, kemudian kita bisa mengajak peserta didik ya. Mengajak peserta didik untuk kemudian turut serta dalam proses pembelajaran ya, di mana turut serta ini Bapak dan Ibu itu melalui proyek begitu ya, melalui proyek. Nah, dan proyek ini ya, proyek ini Bapak dan Ibu itu kemudian garapan bersama ya. Ya, bentar. Ya. Menjadi garapan bersama ya, di mana antara guru dan peserta didik ya itu melakukan sebuah kegiatan bersama begitu ya. Nah, jadi salah satu cirinya adalah yang pertama bahwa peserta didik merupakan pusat proses belajar. Kemudian yang kedua adanya proyek belajar, begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa bedanya antara PJBL atau pembelajaran berbasis proyek dengan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning, ya. Kan sama-sama basisnya adalah masalah, begitu ya. Lantas kemudian apa yang membedakan antara project based learning dengan problem based learning, begitu ya. Nah, kalau project based learning, Bapak dan Ibu, atau pembelajaran berbasis project itu harus ada luarannya. Jadi basisnya adalah luaran. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita semua termasuk saya, begitu ya, kemudian memakai pembelajaran berbasis project, maka harus ada luaran, begitu ya. Jadi luarannya apa? Gitu ya. Nah, saya coba mencontohkan Bapak dan Ibu apa yang telah saya lakukan misalnya dalam beberapa mata kuliah misalnya ya. Ada misalnya mata kuliah hukum adat begitu ya. Kebetulan saya mengampu mata kuliah hukum adat. Salah satu luarannya adalah buku
ya. Salah satu luarannya adalah buku, dan buku itu dikarang bersama, gitu ya, antara mahasiswa dengan dosennya, gitu ya. Kemudian juga luarannya ada dalam bentuk poster, misalnya dalam mata kuliah belajar pembelajaran, ya. Kemudian dalam mata kuliah kajian kurikulum, begitu ya, yang kebetulan saya ampu. Dan juga mata kuliah pendidikan HAM, ya. Nah, ini salah satu mahasiswanya adalah Mbak Aprilia. Poster, begitu ya. Kemudian juga dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN, itu salah satu luarannya adalah modul ajar, ya. Jadi modul ajar yang dibuat oleh para mahasiswa, ya. Ini mahasiswanya Mbak Aprilia bukan ya? Jadi modul ajar, ya, luarannya adalah modul ajar yang dibuat oleh para mahasiswa, yang kemudian saya tekankan kepada para mahasiswa bahwa membuat modul ajar itu jangan copy paste dari yang sudah ada, ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali, begitu ya. Mungkin tidak semuanya, gitu ya. Mungkin hanya sedikit, dan mungkin juga saya salah, begitu ya. Ada juga yang kemudian karena mentang-mentang ada di dalam internet, sehingga membuat modul ajarnya itu adalah copy paste, begitu ya. Padahal Bapak dan Ibu, ruhnya dalam belajar itu tiap guru itu berbeda, karena tiap guru itu punya passionnya, ya, punya passionnya masing-masing, ya. Antara guru yang satu dengan guru yang kedua itu akan berbeda. Pun begitu di kami. Antara dosen yang satu dengan dosen yang lainnya, itu mesti berbeda passion. Nah, passion itu, Bapak dan Ibu, itu dituangkan di dalam modul ajar. Jadi kalau seorang guru kemudian copy-paste modul ajar, hasil buatan orang lain, barangkali itu adalah ruh belajarnya milik orang lain. Yang mungkin belum tentu sesuai dengan, mohon maaf, yang mungkin belum tentu sesuai dengan ruhnya Bapak dan Ibu. Gitu ya. Saya selalu menyampaikan itu kepada para mahasiswa. Jadi kalau bisa buat buatan sendiri. Ruhnya kita itu tampilkan di dalam di dalam modul ajar, gitu ya. Kalau di perguruan tinggi, modul ajar itu namanya adalah RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, rencana pembelajaran semester yang saya buat itu kadang tiap tahunnya itu berbeda. Ya, tapi bukan berarti beda sama sekali ya, tapi terkadang tiap tahunnya itu ada beberapa perubahan-perubahan. Karena apa? Karena gaya dan passion, ya, barangkali itu ya, atau ruh saya atau jiwa saya itu mungkin terkadang ada tambahan untuk mata kuliah itu, sehingga harus saya tuangkan dalam RPS, ya, sehingga harus saya tuangkan dalam RPS. Sesuai apa? Sesuai pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi itu barangkali tambahan dalam proses belajar, begitu ya. Nah, sehingga dalam pembelajaran di kelas memang betul-betul itu ruhnya kita, begitu ya. Kita tidak perlu seperti orang lain, begitu ya. Tapi kita perlu melihat orang lain. Nah, ini quote hari ini ya, Bapak dan Ibu. Menjadi guru itu tidak perlu menjadi orang lain, tapi kita perlu melihat orang lain. Kalau mau jadi quote status WhatsApp atau Instagram, mohon maaf, dalam kurung Trisna Sukmayadi, 2024 ya, Bapak dan Ibu. Baik, itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah kita tahu apa itu PJBL atau pembelajaran berbasis proyek tadi, maka kita coba lihat tujuan dan manfaat dari PJBL tersebut, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah nyata, ya. Jadi dalam PJBL ini, Bapak dan Ibu, karena basisnya adalah masalah, begitu ya.
basisnya adalah masalah. Masalah ini tidak harus yang sifatnya masalah masyarakat, Bapak dan Ibu, ya. Dalam biologi ada masalah, ya. Masalahnya itu ya disesuaikan dengan materi yang ada di biologi itu. Di fisika juga ada masalah. Di ekonomi juga ada masalah. Saya kira di setiap mata pelajaran mesti ada benang merah masalah yang bisa diprojekkan, ya. Dan kadang masalah itu adalah bukan masalah. Dan kadang masalah itu adalah bukan masalah, begitu ya. Saya masih ingat dulu waktu saya SMA, ya, Bapak dan Ibu, waktu saya SMA di SMA Negeri 2 Ciamis, begitu ya, Jawa Barat, ada satu proyek dari mata pelajaran biologi kalau nggak salah, ya. Kemudian disangkut pautkan dengan karya ilmiah remaja, gitu ya. Jadi pada saat itu proyeknya itu adalah bagaimana paria itu apa ya bahasa Indonesianya, yang pahit itu loh, apa namanya ya, paria itu yang pahit banget itu, apa ya namanya, Bapak dan Ibu ada yang tahu? Itu Pare, yang pare. pare, betul. Terima kasih Ibu, Bu Anissa, terima kasih, pare. Jadi bagaimana dalam proyek itu pare itu supaya tidak pahit lagi, supaya tidak pahit, ya. Nah ini itu kan sebetulnya ya bukan masalah yang bukan masalah itu, ya. Jadi bagaimana pare ini supaya tidak pahit lagi. Jadi tapi saya lupa lagi caranya Bapak dan Ibu. Dulu saya tahu gitu ya karena melakukan. Jadi ketika dimasak pare itu sudah tidak pahit lagi. Nah, itu ada caranya. Kira-kira seperti itulah Bapak dan Ibu, ya. Pun dalam kehidupan sosial misalnya, ya. Jadi para siswa ini betul-betul diajak ke kehidupan yang nyata gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ya, ini adalah meningkatkan keterampilan ABA 21. Itulah kenapa Bapak dan Ibu dalam kurikulum yang sekarang itu pembelajaran berbasis proyek itu menjadi sesuatu hal yang pokok, saya lihat, ya. Menjadi sesuatu hal yang pokok. Bahkan ratingnya itu menjadi rating nomor 1. Baik di perguruan tinggi ataupun di persekolahan, itu harus menggunakan pembelajaran berbasis proyek, ya, atau project based learning. Karena apa? Nah, ini Bapak dan Ibu, meningkatkan keterampilan ABA 21, kreativitas, ya, kemudian berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, terkait misalnya tawuran antar pelajar, begitu ya, terkait misalnya kelitih dan sebagainya, begitu ya. Saya kira salah satu solusinya adalah bagaimana kemudian mereka itu disibukkan dalam konteks akademik, begitu ya. Disibukkan dalam konteks akademik, ya salah satunya adalah dengan pembelajaran berbasis proyek ini. Sehingga tidak ada satu waktu pun mereka itu melamun, gitu ya. Tidak ada satu waktu pun mereka melamun, gitu ya. Karena dari lamunan itu khawatir nanti berbuah tawuran, begitu ya. Khawatir nanti berbuah onar dan sebagainya, begitu ya. Tapi disibukkan dengan hal-hal akademik, ya. Apakah itu bisa? Ya, kalau kita mau berjuang, Bapak dan Ibu, insya Allah bisa, gitu ya. Kalau kita mau berjuang, insya Allah bisa. Karena salah satu yang barangkali saya gunakan, ya, Bapak dan Ibu, saya kurang tahu ini apakah yang saya sampaikan ini berlaku di sekolah menengah, gitu ya, atau ini hanya berlakunya di perguruan tinggi, gitu ya. Jadi salah satu ketika saya masuk kelas, ya, salah satu yang saya lakukan, mungkin Mbak Aprilia juga, kan ini mahasiswa saya, Mbak Aprilia juga merasakan, begitu ya.
Salah satu yang saya lakukan adalah bagaimana saya mengambil hati para mahasiswa. Ya, bagaimana saya mengambil hati para mahasiswa? Dengan apa? Dengan kebiasaannya, ya, dengan perilakunya, begitu ya. Sehingga ketika hatinya sudah terambil, begitu ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Terkadang yang nakal pun eh, akan tunduk, begitu ya. Kecuali mungkin yang super nakal, begitu ya. Nah, yang nakal pun terkadang akan tunduk, begitu ya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, salah satu konsepnya adalah bagaimana kita menjadi guru itu dengan hati. Nah, ini jadi melau ya, kalau urusan dengan hati ya, heart, begitu ya. Jadi bagaimana menjadi guru itu dengan hati, gitu ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, terlepas dari gaji, honorarium dan sebagainya, begitu ya. Tapi kalau memang kita sudah diniatkan untuk menjadi seorang guru, begitu ya, maka ada baiknya salah satunya adalah mendekati dengan hati, ya, mendekati dengan hati, begitu. Kemudian menghubungkan teori dengan praktik, Bapak dan Ibu. Kan selama ini kadang teori, begitu ya. Pada kenyataannya ada juga yang menyebut bahwa teori tidak sebaik implementasinya. Teori tidak sebaik faktanya, begitu ya, kira-kira. Nah, dalam pembelajaran ini kita mencoba untuk memadukan antara teori dengan fakta, antara teori dengan harusnya teori itu di lapangan seperti apa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mendorong kemandirian belajar. Jadi Bapak dan Ibu pada prinsipnya adalah kita tidak menyuapi. Ini betul ya bahasa Indonesianya ya, menyuapi ya. Kita tidak menyuapi lagi peserta didik, begitu ya. Tapi bagaimana peserta didik itu bisa berbuat. Ya. Nah, itulah maksud daripada kemandirian belajar. Bagaimana peserta didik itu berbuat. Begitu. Kan biasanya Bapak dan Ibu dalam momen-momen tertentu, begitu ya, kita menyuapi peserta didik, begitu ya. Kita menyuapi peserta didik dalam pengertian bahwa yang menjadi pusat belajarnya adalah guru, ya. Kalau dosen, yang menjadi pusat belajarnya adalah dosen, begitu ya. Nah, tapi dengan pembelajaran berbasis proyek ini, maka yang belajarnya itu atau pusat belajarnya itu adalah peserta didik, sehingga mereka bisa lebih mandiri. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar. Ya, meningkatkan motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini sangat penting Bapak dan Ibu manakala ada kompetisi. Ya, manakala ada kompetisi. Makanya saya Bapak dan Ibu ya, saya termasuk yang apa ya? Saya termasuk yang kurang setuju begitu ya. Apabila yang ditampilkan itu hanya nilai saja begitu ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin kita berbeda ya, tapi tidak apa-apa, perbedaan itu indah. Saya termasuk yang tidak setuju apabila hasil belajar siswa itu hanya nilainya saja, begitu ya. Jadi saya termasuk orang yang senang ketika raport itu di peringkat, begitu ya. Mohon maaf, sama seperti waktu saya dulu sekolah, ya. Itu di peringkat, di dalam raport itu ditulis. Misalnya Trisna Sukmayadi peringkat 1, apa peringkat 2, apa peringkat 3, gitu ya. Dan sampai ada peringkat terakhir. Saya kira kompetisi ini sangat penting Bapak dan Ibu, ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, karena sekarang di dalam raport itu sudah tidak ada lagi, betul ya Bapak dan Ibu, sudah tidak ada lagi peringkat seperti itu untuk dituliskan, gitu ya. Nah, bagaimana cara cara siswa berkompetensi lagi supaya mereka punya motivasi belajar? Ya mungkin dengan pembelajaran ini, gitu ya. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, saya termasuk orang yang setuju apabila di sekolah itu pakai peringkat, gitu ya. Raport akhir itu pakai peringkat.
Supaya apa? Supaya ada motivasi. Motivasi bagi siswanya dan motivasi bagi orang tuanya. Ya, ya paling tidak, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, paling tidak orang tua terketuk hatinya gitu ya. Apabila misalnya punya anak yang nomor 2 dari belakang, kan begitu kira-kira. Ya mungkin ada, mungkin mohon maaf, mungkin ada juga orang tua yang acuh tak acuh begitu ya. Tapi ya paling tidak ada terketuk hatinya kalau melihat, waduh, ini anak saya nomor 2 dari belakang nih, ya. Kalau nomor 2 dari depan kan enak, bagus ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau nomor 2 dari belakang kan ini gitu. Paling tidak terketuk hatinya. Nah, mohon maaf jika ada perbedaan antara saya dengan Bapak dan Ibu ya. Karena untuk rapot yang sekarang kalau tidak salah itu tidak ada peringkatnya ya. Jadi yang ada hanya nilainya berapa dan sebagainya begitu. Ya, kita lanjut Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa karakteristik pembelajaran berbasis proyek, ya. Karakteristik utamanya, ya, Bapak dan Ibu, di sini bahwa sebentar saya pakai ini ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, bahwa karakteristik utama PJBL ini adalah merupakan proyek nyata. Ya, nyata di sini adalah siswa langsung melakukan. Kemudian keuntungan penerapannya meningkatkan keterampilan dan kolaborasi, ya, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan problem solving peserta didik. Jadi biarkan peserta didik melihat fenomena yang ada, ya. Kalau tadi dalam biologi misalnya bagaimana pare yang pahit supaya jadi tidak pahit, itu kan biar peserta didik merasakan bagaimana kalau ibunya memasak itu harus dihargai kan begitu. Karena mungkin ada juga anak yang ketika ibunya memasak, hasil masakan ibunya, Bu, ini pahit banget, gak enak. Waduh, kan itu. Coba Bapak dan Ibu yang sudah punya anak gitu ya. Kemudian oleh anaknya, ini masakan Ibu gak enak banget ini kan gitu kira-kira. Nah, paling tidak dengan proyek ini, oh ternyata begitu melelahkannya ya. Seorang ibu memasakkan begitu kira-kira. Dalam proyek itu gitu ya, dalam proyek itu. Terus dulu saya ada juga proyek membuat ini, membuat tempe ya, Bapak dan Ibu. Nah, dulu waktu SMA, kalau di Eksakta itu proyek membuat tempe. Ya, makanya sampai hari ini saya sangat menghargai tempe. Karena membuat tempe ternyata lumayan ya, Bapak dan Ibu. Kita tinggal beli satu potongnya berapa, sekarang ini kalau buat secara sendiri lumayan ya itu. Nah, tempe, kemudian apa lagi ya, jelly atau apa dulu pernah ya, itu dalam, soalnya kan khawatir begini, apakah pembelajaran berbasis proyek ini bisa untuk eksakta? Bisa, ya, bisa Bapak dan Ibu. Kemudian karakteristiknya adalah pendekatan yang berpusat pada peserta didik, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu, guru berperan sebagai fasilitator ya, nanti untuk peran guru akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah pendekatan interdisipliner, ya. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini, Bapak dan Ibu, biasanya mengintegrasikan dari berbagai mata pelajaran, ya. Meskipun Bapak dan Ibu tidak kemudian mata pelajaran itu digabung, gitu ya. Tetap dalam mata pelajaran tertentu, begitu ya. Tapi hakikat di dalamnya kita mengambil mata pelajaran ini, kita mengambil mata pelajaran ini, gitu ya. Kan begitu kira-kira. Bersifat interdisipliner. Kemudian proses yang otentik dan kontekstual, ya pasti kontekstual karena memang berbasis masalah. Dan kemudian yang penting juga Bapak dan Ibu, kolaboratif. Ya, bagi siswa yang introvert, Bapak dan Ibu, siswa introvert itu Bu Desi apa ya, siswa yang suka menyendiri ya Bu Desi ya. Introvert itu kan menyendiri ya. Nah, bagi siswa yang introvert ya, mungkin pembelajaran berbasis proyek ini bisa menjadi bagian dari terapi ya. Bisa menjadi bagian dari terapi. Supaya apa? Supaya mereka
bisa berkolaborasi. Meskipun itu kadang susah gitu ya, tapi paling tidak dicoba kan begitu kira-kira. Kemudian, nah ini langkah-langkah implementasi PJBL, Bapak dan Ibu ya. Langkah-langkahnya ini sebetulnya agak sulit karena sengaja tidak saya persulit begitu ya. Langkah-langkahnya cuma ada 3 Bapak dan Ibu. Persiapan, pelaksanaan, presentasi, dan evaluasi. Udah selesai. Ya. Nah, dalam tahap persiapan Bapak dan Ibu, apa yang harus dilakukan oleh guru dan siswa? Ya, itu yang pertama adalah pemilihan topik, Bapak dan Ibu. Pemilihan topik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita sebagai guru begitu ya, sebelum kita mengajak peserta didik, kita harus punya topik yang menarik di mata pelajaran itu, topik yang menarik di materi itu apa, gitu ya. Baru nanti kita sampaikan pada peserta didik, seolah-olah itu demokratis begitu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Jadi dalam pembelajaran berbasis proyek ini jangan dari kita, nah topiknya ini ya, enggak gitu ya. Jadi seolah-olah kita demokratis gitu, Bapak dan Ibu. Padahal topiknya harus itu gitu. Tapi kita di, 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 disampaikan pada peserta didik, kita giring peserta didik dalam tanda petik untuk milih itu. Kan begitu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Ini saya sering kalau di kelas ya, Mbak Aprilia mungkin pernah merasakan ya. Saya punya ide ini, saya mahasiswa harus pakai ide saya ini, tapi harus demokratis begitu ya. Akhirnya mahasiswa saya giring ya secara demokratis untuk untuk apa? Untuk memakai ide ini. Gitu kan kira-kira. Jadi demokratis itu ya. Yang topik. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan proyek ya. Nah, perencanaan proyek ini Bapak dan Ibu itu guru dan siswa memang harus bersama-sama untuk apa Bapak dan Ibu? Satu, menentukan tujuan ya, menentukan garis waktu ya. Tujuannya itu apa nih proyek ini, kemudian timelinenya, garis waktunya seperti apa ya, kemudian sumber daya yang dibutuhkannya apa saja ya. Apa saja tuh. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau itu sudah, ini yang minimalis saja ya Bapak dan Ibu, PJBL yang minimalis, baru kita pelaksanaan. Dalam pelaksanaan Bapak dan Ibu itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah pengumpulan informasi ya. Siapa yang mengumpulkan informasi? Siswa, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi siswa melakukan semacam, kalau bahasa akademiknya itu semacam riset kecil-kecilan lah. Melalui wawancara, observasi, begitu ya. Nah ini saya lakukan kemarin di salah satunya di mata kuliah pendidikan HAM ya, Mbak Aprilia. Bagaimana Mbak Aprilia terkait masalah HAM di sekolah gitu ya. Itu kemudian mewawancarai guru PPKN di berbagai sekolah, termasuk sekolah yang di luar Jawa ya, Mbak Aprilia ya, yang ada di Bangka, di mana gitu diwawancarai. Oh ternyata memang ada sekelumit permasalahan terkait pendidikan HAM dalam konteks pembelajaran gitu ya, dan pendidikan HAM dalam konteks sebuah regulasi di sekolah gitu ya. Nah, ternyata ada masalah ya Mbak Aprilia kemarin itu. Itu pengumpulan informasi. Kemudian yang setelah informasi itu ada ya Bapak dan Ibu, kemudian ada diskusi dan kolaborasi ya. Nah, ini informasi sudah terkumpul nih untuk masalah ini. Kemudian diskusikan ya, diskusikan dengan berbagai hal ya. Sehingga apa? Sehingga endingnya adalah bagaimana peserta didik bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu Bapak dan Ibu endingnya itu. Ya. Jadi penyelesaian masalahnya itu bukan dari kita, tapi dari peserta didik secara orisinil pemikiran mereka. Gitu ya. Nah, itu di tahap pelaksanaan. Kemudian tahap yang terakhir adalah presentasi dan evaluasi, ya. Dalam presentasi ini adalah yang pertama presentasi hasil proyek. Jadi hasil proyek tadi itu dipresentasikan. Kalau Bapak dan Ibu di kelas dibagi menjadi 4 kelompok misalnya siswa, nah maka satu kelompok tampil mempresentasikan, ya.
tampil mempresentasikan hasilnya, ya, tampil mempresentasikan hasilnya. Sehingga apa? Ya, sehingga siswa di sana dilatih untuk bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang mereka buat, begitu. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya setelah presentasi itu adalah evaluasi, ya. Nah, evaluasi ini nanti ada khusus bagian evaluasi, ya, salah satunya adalah penilaian formatif dan sumatif. Dan yang terakhir adalah refleksi, ya, evaluasi diri Bapak dan Ibu, ya. Evaluasi diri baik itu guru ataupun peserta didik, ya, terkait identifikasi keberhasilan dan tantangan selama proyek itu dilaksanakan. Ya, itu langkah-langkahnya, ya, Bapak dan Ibu. Jadi langkah-langkahnya itu sederhana sekali sebetulnya, ya. Yang susah itu adalah niat kitanya, ya. Karena memang ini seperti langkah-langkah yang sepertinya nyantai ini gitu. Padahal sebetulnya agak nyantai ini. Jadi kalau melakukan pembelajaran ini Bapak Ibu guru sebetulnya nggak santai-santai banget sih sebetulnya, ya. Karena memang harus melihat hasil daripada siswa. Nah, ini peran guru Bapak dan Ibu, ya. Tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagai fasilitator, ya, memandu acara, ya, memandu kegiatan PJBL tadi sehingga jangan sampai keluar relnya, ya. Sebagai pembimbing dan konsultan Bapak dan Ibu, ya, membantu siswa bagaimana merencanakan, mengorganisasikan gitu, ya, mengelola proyek dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebagai evaluator, ya. Jadi bagaimana kemudian guru bisa melihat proses dan hasil kerja siswa, ya, dengan kriteria yang memang telah ditetapkan, ya, sebagai umpan baliknya. Ya. Kemudian, nah ini contoh penerapan PJBL Bapak dan Ibu di SMA. Misalnya ini temanya adalah energi terbarukan dan lingkungan. Ya, aktivitasnya peserta didik meneliti sumber energi terbarukan, merancang model pembangkit listrik tenaga surya dan menganalisis dampaknya terhadap lingkungan. Ya, ini kira-kira contohnya, ya, Bapak dan Ibu. Kalau ini terlalu berat, ya mungkin bisa lebih di grade-nya direndahkan begitu. Ini dalam pelajaran IPA. Kemudian selanjutnya dalam pelajaran IPS, Bapak dan Ibu, ya, dalam pelajaran IPS, kemudian dalam pelajaran pendidikan Pancasila, ya, misalnya contohnya ini, temanya dampak globalisasi terhadap budaya lokal, ya. Nah, ini aktivitasnya peserta didik melakukan studi lapangan, mengumpulkan data melalui wawancara, dan menyusun laporan tentang bagaimana globalisasi mempengaruhi identitas budaya di daerah mereka. Contoh yang sederhana Bapak dan Ibu, bahasa daerah Bapak dan Ibu. Coba dicek bahasa daerah Bapak dan Ibu. Ya. Berapa persen sih anak-anak hari ini tahu bahasa daerah? Ya. Kebanyakan kan, mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan berarti saya ini kan bahasa Indonesia, ya, tidak, ya, tapi eh, eh, apa namanya, bahasa daerah pun kan harus diajarkan gitu, ya. Nah, bahkan sekarang mohon maaf terkadang ada orang tua yang kalau pakai bahasa daerah itu kurang ini gitu, ya. Kerennya itu pakai bahasa Indonesia gitu, ya, apalagi pakai bahasa Inggris kan begitu kira-kira. Padahal kita masih makan daun singkong kan begitu. Ini bahasa daerah misalnya, ya. Tapi alhamdulillah di Yogyakarta bahasa daerah masih tetap lestari gitu, ya. Tapi saya kurang tahu di daerah-daerah lain. Pak Ustadz Suyitno barangkali di Riau, kemudian Mbak Aprilia di mana? Di Boyolali, apakah bahasa daerah masih tetap eksis atau seperti tadi yang saya katakan gitu, ya. Bahkan orang tuanya pun merasa kurang keren gitu kalau pakai bahasa daerah kan begitu kira-kira. Atau misalnya yang paling sederhana sekarang yang terlupakan, permainan tradisional Bapak dan Ibu. Ya, permainan tradisional. Itu bisa jadi riset Bapak dan Ibu loh itu sebetulnya, ya. Nah, bagi guru IPS, kemudian guru bahasa Indonesia juga bisa tuh, ya. Kemudian guru pendidikan Pancasila
ya, tentang permainan tradisional. Sekarang kan hampir, mungkin saya bisa menyatakan pada umumnya anak ya, itu sudah beralih ke game online ya, yang menghabiskan banyak biaya Bapak dan Ibu, paling tidak biaya kuota. Tapi kalau game tradisional Bapak dan Ibu, permainan tradisional, satu gratis, yang kedua sehat. Satu gratis, yang kedua sehat. Ya, sehat ya, permainan tradisional itu sehat. Saya dulu ada yang namanya sapintrong, baren, dan sebagainya gitu ya. Coba melalui proyek ini Bapak dan Ibu, coba diangkat kembali budaya lokalnya. Nah ini sebagai contoh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah proyek di mata pelajaran bahasa dan sastra. Kisah lokal dalam perspektif modern. Ya, aktivitasnya misalnya peserta didik menggali cerita rakyat, menulis ulang dalam bentuk naskah dan drama atau film pendek dan mempresentasikan hasilnya di forum kelas. Oh, ini keren ya. Ini keren Bapak dan Ibu, bahasa Indonesia ya, yang mengajar bahasa ini. Waduh, ya. Kearifan lokal di kita ini luar biasa Bapak dan Ibu, ya. Bahkan ada pepatah-pepatah orang tua dulu, ya, yang kemudian syarat dengan makna, ya, syarat dengan makna. Nah ini, ya, contoh spesifiknya ini Bapak dan Ibu, misalnya pengelolaan sampah di sekolah, gitu ya. Nah, peserta didik membuat proyek pengelolaan sampah di sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penerapan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Nah itu ya. Bahkan begini Bapak dan Ibu ya, saya ada salah satu sekolah, kalau nggak salah namanya Sekolah Wikrama ya, kalau nggak salah di daerah Bogor ya, itu pembiasaan karakternya itu memang sudah didesain sedemikian rupa ya. Bagaimana tangga naik ada arahnya, tangga turun ada arahnya, gitu ya. Kemudian apa ya, istilahnya sudah disetting ya, dari mulai pembiasaan, habituasi dan juga dari mulai atribut-atributnya, ya. Nah ini Bapak dan Ibu untuk kelebihan dan tantangannya. Kelebihan tadi sudah ya Bapak dan Ibu. Nah namun ini tantangannya nih Bapak dan Ibu ya. Tantangan PJBL ini adalah yang pertama adalah persiapan materi Bapak dan Ibu. Ya. Karena apa? Karena untuk merancang sebuah proyek ini ya, Bapak Ibu guru ini harus kreatif ya. Nah, ini. Dan terkadang kreatif itu kadang sulit ya. Apalagi kalau sudah berurusan dengan administrasi sekolah. Kalau sudah berurusan dengan administrasi sekolah gitu ya. Makanya saya termasuk orang yang setuju gitu ya. Biarkanlah guru mengajar dan biarkanlah administrasi oleh bagian administrasi. Ya. Ini mah semuanya oleh guru, administrasi oleh guru, ngajar oleh guru ya Bapak Ibu. Terus apa lagi? Itu ya. Saya termasuk orang yang setuju, guru itu biarkanlah mengajar gitu ya. Untuk administrasi dan sebagainya biarlah oleh orang-orang teknis gitu ya. Guru biarkanlah mengajar supaya apa? Memang betul-betul mengajar. Ini mah ketika mengajar ingat administrasi. Aduh, ini ada yang harus tanda tangan nih, ini harus ada, wah sudah repot ya kalau kayak gitu mau Bapak Ibu. Pun sama halnya dengan di perguruan tinggi gitu ya. Seabrek-abrek administrasi dosen juga sama itu ya. Sehingga ketika mengajar pendidikan HAM ya Mbak Aprilia, aduh ini tugas ini belum ini ya. Keinget gitu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini malah curhat ya. Kemudian tantangannya selanjutnya adalah manajemen kelas Bapak dan Ibu. Nah ini ya manajemen kelas ya, terutama pengaturan waktu, pembagian kelompok ya Bapak dan Ibu itu juga perlu tantangan. Karena apa? Karena di SMA itu ya, di sekolah menengah itu rata-rata sifatnya itu adalah kelompok-kelompok Bapak dan Ibu. Bahasa ininya geng-gengan lah gitu ya. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Dan itu tidak mau dipisahkan gitu ya. Sehingga ada kelompok yang 5 orang, ada kelompok yang 3 orang.
Itu hal yang sepele tapi luar biasa itu, memeras keringat Bapak Ibu guru tuh di kelas itu. Kalau mau mengelompokkan. Tapi lain halnya kalau di perguruan tinggi ya, Bapak dan Ibu. Saya kadang gini ya ke mahasiswa, pokoknya saya tidak mau tahu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Dan itu harus rata. Nah, saya tidak mau tahu pokoknya kelas dibagi rata 6 kelompok gitu ya. Nah, tapi kan kalau di sekolah menengah nggak bisa seperti itu. Coba Bapak dan Ibu ngobrol, saya tidak mau tahu di kelas ini bagi rata menjadi 6 kelompok. Wah, itu heboh langsung di kelas itu. Ya. Nah, ini manajemen kelas Bapak dan Ibu. Makanya tidak mudah juga ya. Apalagi mohon maaf, apalagi bagi guru baru gitu ya. Guru baru biasanya di kelas gitu ya. Biasanya bertemu dengan orang-orang yang tidak terlalu beraneka ragam. Ketika masuk ke kelas ternyata beraneka ragam gitu ya. Beraneka ragam. Saya tidak saya saya tidak mengatakan anak itu jelek ya Bapak dan Ibu, tapi saya lebih senang mengatakan aktivitasnya terlalu tinggi gitu ya. Peserta didik yang aktivitasnya terlalu tinggi ya. Bagi guru baru mohon maaf itu terkadang sulit menyesuaikan gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu juga nanti tidak jadi masalah. Kemudian evaluasi Bapak dan Ibu, mengevaluasi itu tidak mudah juga Bapak dan Ibu. Ya, makanya di salah satu ini Bapak dan Ibu, di salah satu informasi ya di YouTube begitu ya kalau nggak salah, di salah satu platform YouTube begitu ya, ada yang menyampaikan terkait bagaimana penilaian siswa di lapor ya, di lapor. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, di di perbincangan itu saya lupa lagi nama judulnya ya. Di perbincangan itu disampaikan bahwa terkadang ada guru juga yang dalam tanda petik ya itu tidak menilai secara realistis begitu ya. Tidak menilai secara realistis ya. Sehingga apa? Sehingga nilai rapotnya besar begitu ya. Tapi pas ketika dites di perguruan tinggi hasilnya kecil. Begitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Dan ini mungkin bisa menjadi bahan renungan juga ya bagi kita semua juga termasuk saya begitu ya. Bagaimana memberikan nilai yang realistis sehingga misalnya begini, nilai dari kita itu 90, tapi ketika diuji orang nilainya 40 gitu. Kan terlalu jomplang begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian keterbatasan sumber daya. Nah, kalau ini sifatnya kasuistik lah Bapak dan Ibu ya. Nah, ini strategi evaluasinya Bapak dan Ibu ya. Ini ada penilaian sumatif, formatif dan sumatif begitu ya. Ini kalau formatif ya itu selama proses pengerjaan ya. Selama proses pengerjaan dan sekaligus memberikan umpan balik. Kalau penilaian sumatif itu di akhir proyek ya untuk dinilai pencapaian tujuan secara keseluruhan. Kemudian ada rubrik penilaian Bapak dan Ibu ya. Ini ada menilai aspek-aspek seperti perancangan, proses kolaborasi. Jadi dalam pembelajaran proyek Bapak dan Ibu harus membuat rubrik yang lumayan banyak Bapak dan Ibu. Ya. Rubrik sikap, rubrik apa namanya? Perencanaannya, rubrik kualitas presentasinya, rubrik evaluasi, udah beberapa rubrik. Pokoknya bikin ribet lah Bapak dan Ibu ya. Kalau diperibet gitu ya. Kemudian penilaian diri dan teman ya. Ini juga kan perlu ini juga, perlu indikatornya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah pembelajaran berbasis proyek merupakan metode yang efektif ya untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di era global dan digital. Meskipun tadi ada tantangannya ya. Kemudian meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan dan perancangan atau perencanaan dan dukungan yang tepat, PJBL dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan menghasilkan peserta didik yang kreatif, kritis, dan mandiri. Ya. Kemudian peserta didik dapat memahami konsep secara mendalam dan mengembangkan keterampilan praktis seperti kolaborasi dan problem solving yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah nyata. Itu ya.
apa namanya, ujung-ujungnya seperti moto pegadaian. Apa Bapak Ibu moto pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Karena ada juga mengatasi masalah malah timbul banyak masalah, ya. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini adalah bagaimana peserta didik mengatasi masalah, dia punya solusi, dia punya kerangka solusi yang bagus, ya, tapi tidak menimbulkan masalah yang baru, ya. Oke, Bapak dan Ibu, barangkali dari saya itu saja. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara pengabdian kepada masyarakat ini dengan penuh semangat. Terima kasih juga kepada para pemateri yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada SMA Muhammadiyah Kasihan dan terima kasih kepada Universitas Ahmad Dahlan. Ubur-ubur ikan lele, acaranya sudah selesai, Le. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.